Di akhir perang Kurukshetra, Sadeva menghunuskan pedang pada pamannya, paman yang sudah membuat dinasti Kuru hancur. Sangkuni terjatuh, darahnya membasahi tanah Kurukshetra. Ia menatap langit terakhir kalinya, dan di dalam napas terakhirnya, ia hanya berbisik, "Akhirnya, aku bebas." Apakah Sangkuni benar-benar jahat? Ataukah Sangkuni hanya meminta keadilan? Mari kita belajar tentang Sangkuni yang dianggap sebagai dalang di kisah Mahabharata. Dingin, gelap, dan sunyi. Di dalam jeruji besi yang lembab, seorang pria muda duduk bersandar. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan jiwanya hancur. Ia bukan siapa-siapa lagi. Ia hanya seorang tahanan, seorang saksi atas pembantaian keluarganya sendiri. Sangkuni, nama yang kelak akan dikenang dengan dua makna: seorang paman yang licik, atau seorang pria yang hancur oleh dendam yang tak pernah terpadamkan. Kerajaan Hastinapura datang ke kerajaan Gandhara bukan untuk menjalin persahabatan, tetapi untuk merampas segalanya. Kerajaan Hastinapura adalah kerajaan megah yang dianggap adil dan bijaksana. Telah memutuskan bahwa adik perempuannya, Sangkuni, yaitu Gandhari, harus menikahi Dhritarashtra, pangeran buta dari dinasti Kuru. Dan sebagai harga dari pernikahan itu, seluruh keluarganya dilemparkan ke dalam penjara, di dalam kegelapan. Mereka hanya diberi 1 karung beras untuk bertahan hidup hingga akhir hukumannya. Tetapi mereka bersepakat untuk memberikan 1 karung beras itu hanya untuk seorang, yaitu Sangkuni, putra dari kerajaan Gandhara. Ayahnya, Raja Subala, saudara-saudaranya, mereka dipenjara, dibiarkan mati perlahan, mati satu persatu. Sangkuni tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan, melihat tubuh ayahnya yang semakin lemah, mendengar saudaranya menangis, lalu terdiam selamanya. Hanya ia yang tersisa, tapi setelah ia keluar dari penjara itu, ia bukan lagi manusia biasa. Yang keluar dari penjara itu adalah api yang akan membakar Hastinapura, api yang akan membuat kehancuran. Bukan pedang yang akan ia gunakan untuk membalas dendam, bukan panah, dan juga bukan tombak, tapi kata-kata. Ia datang ke Hastinapura bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara ipar, sebagai paman yang baik, sebagai seorang penasehat yang setia. Di hadapannya, seorang pemuda duduk dengan mata penuh amarah dan ambisi, yaitu Duryodhana, putra sulung Dhritarashtra, seorang yang merasa haknya sebagai raja direbut oleh Pandawa. Dan di telinganya, Sangkuni selalu membisikkan racun, setetes demi setetes. Sangkuni selalu membisikkan kepada Duryodhana, "Engkau adalah raja sejati. Mereka telah merampas tahtamu. Apa kau akan diam saja?" Ia mengubah Duryodhana menjadi alatnya, menjadikannya perisai, menjadikannya pedang yang akan menghancurkan Pandawa. Dan kini saatnya permainan dimulai, permainan dadu yang
akan memantik perang Kurukshetra. Di hari itu, nasib Pandawa berubah untuk selamanya. Di dalam istana Megah Hastinapura, meja perjudian telah disiapkan. Di satu sisi Yudhistira anak Pandu, Raja Indraprastha, penuh dengan keyakinan dan kebijaksanaan. Di sisi lain, Sangkuni tersenyum dengan senyum tipisnya karena ia telah mempersiapkan dadu yang terbuat dari tulang ayahnya, karena ia sudah memastikan bahwa dadu-dadu itu akan selalu berpihak padanya. Satu persatu Yudhistira kehilangan segalanya, kerajaannya, hartanya, saudara-saudaranya, hingga dirinya sendiri. Tapi Sangkuni belum puas dan ia berkata, "Taruhkan satu hal lagi, wahai Raja Yudhistira, taruhkan istrimu Drupadi." Dan saat Yudhistira kalah, kehormatan Pandawa dihancurkan di depan mata. Duryodhana dan saudara-saudaranya mempermalukan Drupadi di depan istana, mencoba melucuti pakaiannya, merampas harga dirinya, dan menghancurkan kehormatan Drupadi. Drupadi berdoa meminta bantuan pada Krishna sehingga kainnya tidak pernah habis, walaupun ditarik terus-menerus oleh Dursasana. Hari itu benih perang telah ditanam. Peperangan Kurukshetra sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Perang antara Pandawa dan Kurawa, perang antara dinasti Kuru, perang antara kejahatan dan kebenaran. Perang Kurukshetra akhirnya meletus. Kurukshetra berubah menjadi lautan darah. Pandawa dan Kurawa saling membantai, dan di akhir perang, Duryodhana, keponakan yang ia bentuk dengan tangannya sendiri, tergeletak tanpa berdaya. Sangkuni menatap tubuhnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang dari dirinya, yaitu sebuah kehampaan. Tapi permainannya belum berakhir, karena Pandawa datang untuknya, yaitu Sadewa, si bungsu Pandawa, berdiri di hadapannya dengan mata penuh kebencian. Ia berkata, "Aku telah bersumpah sejak kecil, Sangkuni, aku akan menjadi orang yang akan membunuhmu." Sangkuni pun terjatuh, dan darahnya membasahi tanah Kurukshetra. Ia menatap langit terakhirnya, dan dalam napas terakhirnya ia hanya berbisik, "Akhirnya aku bebas." Sejarah akan mengingatnya sebagai seorang dalang yang licik. Tapi apakah ia benar-benar jahat? Ataukah hanya seorang pria yang pernah terluka terlalu dalam? Tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian bahas selanjutnya. Terima kasih.